Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Viola. Ada beberapa pertanyaan tentang gender. Yang pertama, menurut Anda apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Baik, menurut saya isu gender yang paling menonjol saat ini adalah kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender dalam pekerjaan, serta kurangnya representasi perempuan dalam kondisi kepemimpinan. Selain itu, kekerasan berbasis gender juga masih menjadi persoalan serius. Baik, yang kedua, bagaimana pandangan Anda mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Apakah menurut Anda peran-peran tersebut masih relevan atau perlu adanya perubahan? Peran tradisional seperti laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga sudah mulai bergeser. Di era modern, peran tersebut seharusnya lebih fleksibel dan didasarkan pada kesepakatan serta kemampuan individu, bukan semata-mata gender. Oleh karena itu, perubahan menuju kesetaraan peran sangat diperlukan. Baiklah, yang ketiga, dalam pengalaman Anda, pernahkah Anda melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, pendidikan, atau dalam kehidupan masyarakat? Bisakah Anda memberikan contohnya jika nyaman? Ya, saya pernah melihat di tempat kerja ada ketimpangan dalam pemberian tanggung jawab penting, di mana laki-laki sering dipercayai memimpin proyek besar, walaupun perempuan juga memiliki kompetensi yang sama. Ini menunjukkan masih adanya bias gender yang terselubung. Yang keempat, menurut Anda mengapa penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan? Apa manfaatnya bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan? Kesetaraan gender penting agar individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Masyarakat yang setara dan lebih adil, sejahtera, dan produktif karena memaksimalkan potensi semua orang tanpa membatasi berdasarkan gender. Baik, yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Apakah menurut Anda stereotip ini menghambat perkembangan potensi individu? Menurut pendapat saya, stereotip gender sangat membatasi. Misalnya, anggapan bahwa perempuan tidak cocok di bidang teknik atau laki-laki tidak cocok menjadi pengasuh anak bisa menghalangi seseorang mengejar passion atau karir yang sesuai dengan dirinya. Hal ini jelas menghambat perkembangan potensi individu. Yang keenam, menurut Anda apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik di lingkungan sekitar Anda? Menurut saya, beberapa langkah konkret antara lain edukasi sejak dini mengenai kesetaraan gender, kampanye anti-stereotip, memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan, serta menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif. Yang ketujuh, apa harapan Anda terkait isu gender di masa depan? Saya berharap di masa depan kesetaraan gender bukan lagi sekedar wacana, tapi benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, hingga kebijakan negara. Dan yang terakhir, 8, perubahan seperti apa yang ingin Anda lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Saya ingin melihat perubahan menuju penghargaan terhadap individu berdasarkan kemampuan dan kontribusinya, bukan gendernya. Saya juga berharap laki-laki dan perempuan bisa saling mendukung dalam peran apapun yang mereka pilih.
tanpa didekatkan oleh norma tradisional. Oke, terima kasih.